damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 23. Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 23, demikianlah bunyinya. Kami akan bacakan, saudara-saudara mengikutinya dalam hati masing-masing. Tuhan memberitakan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam Alkitab LAI, perikop yang kita baca tadi diberi judul nyawa Yeremia terancam di Anatot. Itu sebuah kampung kecil di selatan Yerusalem, dan itu adalah kampung kelahiran Yeremia sendiri. Bila kita baca di kitab Yeremia pasal pertama, bahwa dia berasal dari desa yang bernama Anatot. Dengan kata lain, orang-orang sekampungnya, orang-orang sekota asalnya sendirilah yang menjadi lawannya. Saudara-saudara, Yeremia dipanggil menjadi nabi pada saat usianya masih sangat muda. Bahkan Tuhan mengatakan dia sudah dipanggil menjadi nabi saat dia masih dalam kandungan ibunya. Apa tugas Yeremia? Tugas Yeremia adalah menyampaikan ancaman Tuhan, peringatan Tuhan kepada bangsanya sendiri, kepada kaum kerabatnya sendiri. Tuhan murka kepada Israel atas dosa-dosanya, dan Yeremia disuruh oleh Tuhan menyampaikan ancaman hukuman itu kepada orang-orang sekampungnya, kepada kawan-kawan setanah airnya, kepada kaum keluarganya sendiri yang sangat dicintainya. Nah, karena itu kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya pergumulan batin Yeremia. Dan bila kita mempunyai kesempatan membaca kitab Yeremia secara keseluruhan, maka seluruh kitab Nabi itu dipenuhi dengan pergumulan, keluhan, curahan hati, betapa pedihnya hati Nabi Yeremia karena Tuhan memerintahkan dia menyampaikan hukuman kepada keluarga, kepada kerabat, kepada bangsanya sendiri. Apa yang bisa kita petik dari sana? Ada 3 hal. Pertama, Tuhan memanggil kita untuk mencintai keluarga, mencintai kaum kerabat, mencintai sanak saudara, mencintai teman-teman dan masyarakat kita sendiri yang melahirkan, yang membesarkan, yang melingkupi kita. Tuhan memanggil kita untuk mencintai keluarga, kaum kerabat, sanak saudara, teman, dan masyarakat yang melahirkan, membesarkan, dan melingkupi kita sendiri. Bagaimanapun salahnya atau jahatnya keluarga, bahkan
Ada kalanya satu saat kita ditolak dan dibenci oleh keluarga, kerabat, sanak saudara kita sendiri, tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mencintai dan setia kepada mereka. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Yeremia tahu betul bahwa kaum kerabatnya, orang-orang sekampungnya, kawan-kawan setanah airnya melakukan kejahatan yang begitu besar dan Tuhan murka kepada mereka. Tetapi itu rupanya tidak menghilangkan cinta dan kesetiaan Yeremia kepada kaum kerabat, kepada keluarganya sendiri. Karena itulah dia terluka. Karena itulah dia bergumul dalam batinnya bahwa dia sangat mencintai bangsanya. Bahkan dia mengatakan dia ingin terkutuk bersama-sama bangsanya sendiri. Dia ingin dibuang bersama-sama kaum kerabatnya sendiri karena cintanya itu. Dan di dalam pergumulan batinnya itulah kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Rupanya bagaimanapun salah, jahat, miskin, atau bodoh, atau kurangnya, keluarga pada akhirnya tetap keluarga. Kalau kita memakai bahasa Kennedy, kita ubah sedikit, right or wrong is my country, maka kita juga akan mengatakan salah atau benar itu tetap keluargaku. Salah atau benar itu adalah ayahku. Salah atau benar itu adalah anakku. Bukan untuk membela mati-matian tindakannya, apalagi untuk membengkokkan kebenaran, tetapi mau mengatakan cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada ayah, ibu, atau kepada anak adalah cinta yang tak bersyarat, yang tak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Karena itu, kalau ada orang yang menolak mengakui keluarganya, menolak mengakui saudaranya, menolak mengakui anaknya, menolak mengakui ayah atau ibunya, entah dengan alasan apapun, maka itu bertentangan dengan semangat Yeremia yang kita baca tadi. Kita tahu dalam kehidupan ini kadang-kadang ada beberapa hal yang membuat orang ingin memutus hubungan dengan keluarga yang menjadi darahnya sendiri. Itu bisa karena kejahatan yang dilakukan anggota keluarga. Maka dia mengatakan, mulai sekarang kau bukan lagi anakku, mulai sekarang kau bukan lagi adikku, mulai sekarang kau bukan ayahku. Atau karena kemiskinan, karena keluarga atau saudaranya begitu miskin, maka diam-diam atau terang-terangan dia tak ingin lagi mengakui atau menganggap itu sebagai keluarga. Itu bisa juga karena kesakitan, karena sakit, karena penyakit, atau karena kekurangan, atau karena cacat, atau karena yang lain, atau karena beda keyakinan. Tetapi hari ini kita mendapat sebuah pelajaran dari Yeremia bahwa keluarga pada akhirnya adalah keluarga. Saudara adalah saudara. Bagaimanapun jahatnya, miskinnya, sakitnya, atau berbedanya mereka dengan kita, kita dipanggil untuk tetap mencintainya, walaupun kadang kita ditolak oleh keluarga kita sendiri. Yesus pernah mengatakan seorang nabi diakui dan dihormati di mana-mana kecuali di kampung asalnya sendiri. Dan Yeremia sang nabi itu juga mengalaminya. Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Karena dia memberitakan hukuman Tuhan, maka kaum kerabatnya, kawan-kawan sekampungnya, orang-orang dari kota kelahirannya, itulah yang merencanakan pembunuhannya. Tetapi cinta Yeremia rupanya tak bersyarat kepada keluarga, kepada kaum kerabat, kepada kaum seasalnya itu. Dan itu kita diajak untuk memperlakukan hal yang sama. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan firman Tuhan, termasuk peringatan-peringatannya kepada kaum keluarga, kepada kerabat, kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Di satu pihak tadi kita dipanggil mencintai keluarga, kerabat, sanak saudara kita tanpa syarat. Tetapi di pihak lain kita diingatkan kecintaan kepada keluarga, kepada kaum kerabat tidak boleh melebihi kecintaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan nanti juga dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 dan 30. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita harus lebih cinta kepada Tuhan daripada kepada manusia.
walaupun itu adalah suami, istri, ayah, ibu, anak sendiri, saudara sendiri. Saudara-saudara, biasanya kecintaan kepada keluarga sejalan dengan kecintaan kepada Tuhan. Ketaatan kepada ayah dan ibu biasanya sejalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang tua yang baik akan memerintahkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun bila satu ketika perintah orang tua, perintah keluarga, pesan dari keluarga bertentangan dari pesan Tuhan, maka kita sebagai orang-orang beriman dipanggil untuk lebih dengar, lebih taat, dan lebih mencintai Tuhan. Dan disitulah pergumulan batin kita yang paling hebat. Bila itu terjadi, maka jiwa kita akan terluka. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih sakit daripada konflik dengan darah daging sendiri. Karena tidak ada yang lebih sakit bagi jiwa kita ketika kita konflik dengan darah dan daging kita sendiri. Saudara-saudara, tetapi bila itu terjadi, kita diminta sama seperti Yeremia untuk tetap memberanikan diri kita untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesannya, amanatnya, larangannya, perintahnya kepada keluarga, kepada kaum kerabat yang sungguh kita cintai dan mencintai kita itu. Saudara-saudara, jauh lebih mudah menegur orang yang kurang kita begitu kenal daripada menegur orang yang begitu dekat, begitu kita hormati, dan begitu kita sayangi. Seringkali ketika kita berhadapan dengan darah daging kita, dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, maka bisa jadi bibir kita keluh untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Ketika kita harus mengatakan kebenaran Tuhan kepada keluarga, kepada kerabat kita sendiri, maka seringkali kita kehilangan keberanian dan kekuatan. Tetapi kita belajar dari Yeremia. Dia melakukannya, walaupun untuk itu Yeremia harus bergumul dan menderita. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan, kasih kepada keluarga, kasih kepada sanak saudara, rupanya tetap harus kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itulah kita dipanggil sejak dini untuk mendidik anak-anak kita sejak dini, supaya sejak awal mereka taat kepada Tuhan, supaya kemungkinan kita konflik dengan mereka menjadi berkurang atau bisa diminimalis. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita berjuang menderita, berjuang dan menderita, berjuang dan berkurban demi kebaikan bersama, demi kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dengan ikhlas dan rendah hati. Itu yang kita dapatkan pelajaran dari epistel yang kita baca tadi. Tuhan memanggil kita berjuang dan memanggil kita berkurban demi kebaikan. Saudara-saudara, rupanya kebaikan itu seringkali tidak tersedia begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Bahkan untuknya kita sedikit banyak harus berkorban. Kebaikan, kesejahteraan keluarga kita tidak bisa terjadi begitu saja tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan kita para orang tua. Dan banyak hal di dunia ini harus kita perjuangkan, dan bahkan untuknya kita harus rela berkorban. Termasuk untuk mendapatkan gereja yang baik, gereja yang nyaman, yang besar dan indah, maka kita harus berkorban. Sedikit banyak kita harus berkorban. Salah satu adalah bersusah payah untuk mencari tempat parkir untuk datang ke gereja ini. Tapi baiklah kita terima ini sebagai pengorbanan yang kecil demi kebaikan kita bersama. Saudara-saudara, karena itu kita diingatkan kembali ketika kita membaca kisah Nabi Yeremia yang bergumul dengan sanak saudara, dengan kaum kerabatnya sendiri. Kita diingatkan kembali, mari kita kembali berjuang untuk keluarga kita. Dan mari kita rela berkorban untuk keluarga kita, untuk kehidupan bersama kita,
untuk gereja, untuk masyarakat kita, dan kita melakukan itu dengan ikhlas dan rendah hati. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Secara khusus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami, atas pasangan hidup, suami atau istri yang mencintai dan kami cintai, atas anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami, atas orang tua yang melahirkan dan membesarkan kami, yang sebagian telah pergi kembali ke sisi-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami mau menegaskan kembali, membaharui cinta kasih kami, komitmen kami, solidaritas kami kepada saudara, kaum kerabat, keluarga yang telah melahirkan, membesarkan, dan melingkupi kami. Kami terima Tuhan, keluarga, kerabat, sanak saudara, teman-teman kami sebagai anugerah Tuhan yang paling besar dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk merawatnya, untuk menjaganya, dan untuk setia kepadanya, sekalipun mereka penuh dengan kekurangan. Dan mungkin Tuhan pada satu saat kami berbeda sikap, bahkan berkonflik dengan darah daging kami sendiri. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk menyampaikan teguran, sapaan, peringatan Tuhan justru kepada orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, kepada kaum keluarga, kepada sanak saudara, kepada teman-teman kami sendiri. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kecintaan kami dan ketaatan kami kepada Tuhan melampaui kecintaan kami kepada diri kami sendiri, kepada keluarga, kepada sanak dan kerabat kami. Ya Tuhan, karena itu penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi hati kami dengan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Firman-Mu juga mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami kembali membaharui semangat kami untuk berjuang dan berkorban demi kehidupan bersama kami yang lebih baik dan sejahtera. Beri kepada kami kesehatan yang baik, kekuatan, hikmat, supaya kami Tuhan dapat berjuang, bekerja keras, berusaha, berjerih payah untuk membangun kehidupan kami yang lebih sejahtera, yang lebih dekat kepada Tuhan, dan selalu setia kepada-Mu. Ya Tuhan, lihatlah gereja-Mu. Kami ucapkan terima kasih atas tempat sementara kami beribadah yang telah dengan susah payah dipersiapkan oleh kawan-kawan kami panitia pembangunan. Kami syukuri Tuhan tenda kami untuk beribadah ini. Biarlah kami di sini beribadah dengan aman dan tentram, sambil kami menanti-nantikan rumah-Mu dibangun ya Tuhan, tempat kami memuji Engkau, mendengarkan sabda-Mu dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, berkati semua usaha kami, majelis dan panitia pembangunan, untuk mengumpulkan dana yang cukup bagi pembangunan rumah Tuhan ini. Kirimkanlah orang-orang-Mu untuk mencukupkan biaya pembangunan gereja-Mu. Banyak hal Tuhan kami mau syukuri. Kami syukuri persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami di jemaat-Mu di Serpong ini. Secara khusus kami bersyukur atas sinode Godang yang telah Tuhan berkati. Engkau sendiri telah memilih hamba-hamba-Mu untuk memimpin kami. Kami satukan hati kami memohon. Ya Tuhan, berkatilah urus kami, Opui Pendeta Willem T.P. Simarmata, Sekretaris Jenderal kami Pendeta Morisi Hombing, dan Kepala Departemen Koinonia Pendeta Welman Tambubolo, Kepala Departemen Marturia Pendeta Marulut Sinaga, dan Kepala Departemen Diakonia Pendeta Bihelman Sidabuta, dan semua preses, untuk memimpin kami Tuhan, membangun kembali gereja-Mu, melayani, bersaksi, dan bersekutu. Ya Tuhan, berkati secara khusus jemaat-Mu HKBP di Serpong ini. Biarlah Tuhan dalam masa-masa pembangunan ini, Tuhan juga menyatukan hati kami. Terima kasih Tuhan,
Namun kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami sebut nama hamba-Mu Sintua TB Panjaitan yang sedang di ICU Rumah Sakit Medika. Hiburkan hatinya Tuhan, berkatilah beliau, dan pakailah rumah sakit itu menjadi tangan-Mu untuk menyembuhkan, untuk memberkati dia. Banyak lagi mau kami doakan ya Tuhan, tetapi semua harapan kami, cita-cita kami, kerinduan-kerinduan kami, dan program-program gereja-Mu kami persembahkan ke hadapan-Mu di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah kami. Amin.